Siapa mau jegal Anies? Woi, Bang Paloh sudah bersuara tuh, ditulis oleh Widodo Ekspedisiwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Surya Paloh kembali mencoba menuai simpati publik, sekaligus kalau bisa memancing kemarahan pendukung Anies Baswedan yang sebagian diantaranya memang dikenal sumbu pendek atau bak pentol korek yang sekali dipicul langsung menyala amarahnya. Ketua Umum Nasdem itu belum lama ini mengatakan bahwa ada penjagalan yang diterima oleh bakal capres yang diusung oleh Koalisi Perubahan. Siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan supaya gagal maju di Pilpres 2024 nanti. Saya pikir itu konsekuensi yang harus diterima. Bagaimana kita berkilah tak ada penjagalan? Ya, fakta lapangannya ada itu. Pastilah itu ada penjagalan. Saya pun nggak tahu, terasa bagaikan angin yang menyentuh tangan dan bahu kita. Ada desiran, tapi kita nggak bisa tangkap angin itu. Saya nggak tahu, mungkin dari supranatural kali, bisa saja. Kata Paloh saat diwawancari CNN Indonesia di Nasdem Tower Jumat 5 Mei. Ini nih, mulai memancing reaksi sebagian pendukung Anies dan para simpatisan partai yang berkoalisi di kubu Surya Paloh. Menuding ada upaya penjagalan sampai menyebut ada fakta di lapangan pula. Kalau memang benar, sebut nama atau datangi orangnya saja, jangan main tebak-tebakan yang gak jelas seperti itu Bang Paloh. Seolah belum cukup, Bang Brewok juga berkata soal potensi kegagalan Anies tapi sambil menuduh lagi kayak begini. Kalau dia gagal, kita terima kegagalannya itu. Bagi siapa yang berhasil menggagalkan Anies Baswedan untuk tak maju. Sebetulnya gak usah merajuk dan memancing potensi amarah dari kader dan simpatisan partai koalisinya begitu. Lagi pula siapa yang mau jegal Anies? Wong gak usah dijegal saja, elektabilitasnya stagnan dan cenderung nyungsep kok. Kalaupun ada narasi-narasi yang mencoba meluruskan informasi bengkok yang sengaja disebarkan buat mendongkrak citra Anies, itu sih bukan menjegal namanya. Mereka hanya membagikan fakta dan menegakkan kebenaran karena tidak ingin masyarakat menelan informasi palsu yang sengaja disebar agar diyakini sebagai kebenaran. Kalau memang Surya Paloh bersikap gentle dan mau bersaing secara fair sebagai upaya mempertahankan elektabilitas jagoannya agar tidak kalah melulu dari Ganjar dan Prabowo, ya lakukan secara elegan, jangan kayak ngemis simpati dengan mengatakan hal yang belum tentu benar itu. Atau jangan-jangan kubu Bang Paloh sedang mengopi cara yang dilakukan oleh kubu Prabowo dengan teori kecurangan TSM pada Pilpres yang lalu, hanya lakonnya saja yang berganti orang. Sungguh memalukan kalau katanya Bang Paloh merupakan pengusaha kelas kakap, tapi bersaing secara fair saja terkesan enggan atau kurang mampu. Kayak begitu kok mau jadi kingmaker meniru Megawati as a queenmaker dengan pengaruhnya, tak hanya di PDI Perjuangan. Malu sama brewok Bang Paloh, begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Ngakak pamer keunggulan Prabowo dibandingkan capres lain, Fadlizon kena skakmat netizen, ditulis oleh Ferry Fadli di Siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Hingga saat ini sudah ada 3 nama capres yang muncul, yakni Anies, Ganjar, serta Prabowo. Dan dari 3 nama itu Prabowo yang masih harap-harap cemas, pasalnya dukungan partai kepadanya belum memenuhi ambang batas presidential threshold 20%. Baru Gerindra doang yang mendukung Menteri Pertahanan tersebut. Sedangkan PKB yang digadang-gadang akan berkoalisi dengan Gerindra masih wait-and-see. PKB masih menunggu syarat yang berkajukan yakni Caimin jadi cawapres Prabowo. Jika disetujui, koalisi PKB Gerindra akan berlanjut. Namun jika tidak disetujui, bisa saja koalisi tersebut akan bubar. Celakanya perolehan suara Gerindra tidak sebanyak PDIP yang bisa mengusung pasangan capres atau cawapres sendiri. Jadi keberlangsungan Prabowo sebagai capres benar-benar sangat tergantung pada partai lain, wabil khusus PKB. Sedangkan Anies bisa dibilang cukup aman, karena baik PKS, Nasdem maupun Demokrat sudah tanda tangan untuk mengusung dia. Tinggal lagi menjinakkan Partai Demokrat yang ngotot menyodorkan politisi tidak potensial AHY untuk jadi cawapresnya. Kalau Anies berhasil meyakinkan kader Demokrat bahwa AHY bukanlah cawapres terbaik, maka pencapresan dirinya akan aman. Begitu pula dengan Ganjar, lebih aman lagi. Pasalnya berkoalisi dengan partai lain atau tidak, partainya PDIP tetap bisa mengusung dirinya sebagai capres. Sebaliknya, hal yang tidak menguntungkan lain bagi Prabowo adalah posisinya gak jelas, sehingga sulit mendapatkan dukungan.
Mau disebut oposisi, tapi dia sudah bergabung dengan pemerintah dan menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dia disebut bagian dari Jokowi, tapi pendukung Jokowi tetap ogah mendukungnya kecuali Permadi Arya dan Immanuel Ebenezer. Terakhir yang terjadi, para haters Jokowi yang notabene pendukungnya dulu sekarang jadi pendukung Anies. Sedangkan para pendukung Jokowi kebanyakan mendukung Ganjar. Prabowo benar-benar berada di posisi yang sulit. Sesulit percaya kalau Lucinta Luna hamil anak ketiga. Akan tetapi karena amanat partai sudah memutuskan mengusung ketumnya sebagai Capres 2024. Maka mau tak mau, ikhlas tidak ikhlas kader Gerindra harus memperjuangkan amanat itu. Pilihannya cuma ada dua, kalau gak dukung Prabowo ya keluar dari Gerindra. Gara-gara seperti Sandiaga Uno yang gak mau lagi mendukung politisi tua berumur 71 tahun itu. Ia berencana pindah ke PBB. Sementara Fadlizon tetap setia memperjuangkan Prabowo. Dia sepertinya enggan pindah ke partai lain seperti PKS dan Demokrat. Nah, salah satu langkah yang dilakukan oleh Fadlizon ini untuk meyakinkan orang agar mau memilih Prabowo adalah dengan memamerkan keunggulan bosnya itu yang tidak dimiliki oleh Anies maupun Ganjar. Pertama, menurut Fadli, Prabowo lebih tua dibandingkan dengan capres lainnya, sehingga memiliki kebijaksanaan. Yang kebijaksanaan ini dibutuhkan oleh rakyat Indonesia, dan artinya juga diperlukan wisdom, kebijaksanaan. Pada orang-orang senior itu, saya kira karena mengalami lebih awal, pengalamannya banyak tentunya ada pembanding. Saya kira wisdom itu penting, apalagi mengetahui apa yang harus dilakukan. Ujarnya dengan nada sedikit meyakinkan. Kedua, Prabowo punya banyak pengalaman. Bayangkan saja orang nomor satu di Gerindra itu sudah 3 kali ikut pilpres. Sedangkan Ganjar dan Anies tidak pernah sekalipun bertarung memperebutkan kursi RI 1. Sementara kita tahu sendiri bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Artinya Prabowo punya guru atau mentor yang jauh lebih baik dari Anies dan Ganjar. Dari kalah di pilpres berkali-kali. Dan ketiga, Prabowo tipikal orang yang pantang menyerah. Orang ikut pilkades saja, kemudian kalah. Bisa jadi gak mau ikut lagi pada pilkades berikutnya. Karena malu serta sudah banyak duit yang habis. Sedangkan Prabowo yang seluruh Indonesia tahu dia pernah hat-trick atau 3 kali kalah di pilpres. Sudah menghabiskan duit ratusan miliar, bahkan mungkin triliunan rupiah. Tetap saja punya kemauan untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada pilpres 2024 mendatang. Hanya orang-orang yang berhati aluminium dan bermuka badak berjelas satu yang bisa begitu. Namun ini juga masalahnya. Bukannya mendapat apresiasi yang positif dari masyarakat, pamer keunggulan Prabowo ala Fadlizon itu malah kena skakmat netizen. Berikut diantaranya. 2019 timbul tenggelam bersama rakyat. Ternyata ayah Prabowo timbul dan tenggelam masuk ke istana. Sementara rakyatnya tetap dibiarkan tenggelam. Entah rakyat mana yang dimaksud oleh kadrun pemilik akun Twitter @palupipalu6963 itu. Apakah FPI, PA212, atau HTI? Saya nyesel sudah pilih Prabowo, 2024 ogah pilih singa yang jadi kucing lagi. Tutur pemilik akun Twitter @sulaimansule. Masih mending disebut jadi kucing, masih bisa menangkap tikus. Kalau disebut marmut merah jambu, siap-siap jadi bulan-bulanan kucing. Bos Fadlizon sudahlah. Jangan menyanjung Prabowo lagi, rakyat sudah dibohongi dan dikhianati. Nyesel saya dulu pilih Gerindra, ujar pemilik akun Twitter @hartantoari. Cadas. Dan ada satu lagi sih yang menyatakan kenapa pendukung Jokowi enggan mendukung Prabowo, karena ada Fadlizon di belakangnya. Bagaimana menurut Anda?